Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi penelitian pendidikan matematika Bapak Prof. Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan review artikel ketiga saya yang berjudul Cognitive Style and Learning Strategies as Factors which Affect Academic Achievement of Brazilian University Students. Perkenalkan, saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002. Saya adalah mahasiswa program doktoral pasca sarjana Universitas Negeri Semarang semester 2. Sebelum kita membahas hasil review artikel, saya akan memaparkan rancangan penelitian yang akan saya lakukan sampai disertasi nanti. Penelitian pertama yang telah dilakukan adalah Students Cognitive Style in Mathematical Thinking Process. Kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian berikutnya, yaitu tentang kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif. Dan penelitian besar nanti yaitu di judul disertasi saya adalah gaya kognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika pada problem based learning bernuansa etnomatematika. Adapun rumusan masalah pada disertasi dengan judul gaya kognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika pada problem based learning bernuansa etnomatematika. Yang pertama adalah bagaimana proses pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. Kemudian yang kedua, bagaimana model PBL bernuansa etnomatematika yang mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitifnya. Dan yang ketiga, apakah model PBL bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa. Kebaruan dalam judul disertasi ini antara lain yang pertama adalah menemukan tahapan pemecahan masalah yang sesuai untuk gaya kognitif field independent dan field dependent. Kemudian kebaruan yang kedua, mengembangkan model PBL yang sesuai dari titik siswa dan mendukung kemampuan pemecahan masalah berdasarkan gaya kognitif siswa. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil review artikel ketiga yang direview berjudul Cognitive Style and Learning Strategies as Factors which Affect Academic Achievement of Brazilian University Students. Artikel ini ditulis oleh Carolina Tinajero, Sonia Maria Lemos, Margaret Araujo, M. Jose Farajes, dan M. Fernando Paramo. Mereka penulis berasal dari Brasil. Artikel ini dimuat dalam jurnal Psikologia Reflexão e Crítica, volume 25 nomor 1 tahun 2012. Adapun jurnal ini terindeks Scopus pada Q3. Latar belakang dalam artikel ini pertama yang diungkapkan adalah bahwa gaya kognitif didefinisikan sebagai pola yang konsisten dan berfungsi, terutama hadir dalam persepsi dan aktivitas intelektual. Individu menunjukkan beragam cara pemrosesan informasi yang tampaknya mempengaruhi prestasi akademik mereka. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa field dependence menempatkan siswa pada resiko hasil belajar yang buruk, sedangkan field independent mendukung keberhasilan siswa. Nah, untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan gaya kognitif yang berbeda, maka diperlukan data yang spesifik individu dalam konteks pendidikan terkait dengan gaya kognitifnya. Sehingga apabila ada data yang meyakinkan tentang bagaimana gaya kognitif siswa,
maka bisa diberikan sebuah rancangan pembelajaran yang sesuai. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara field dependent independent dan strategi belajar yang dianggap sebagai aspek penting untuk prestasi akademik. Sedangkan pelatihan atau pembelajaran dianggap sebagai cara untuk menurunkan hasil prestasi akademik yang buruk. Rencana pemetaan pada proposal nanti akan dimuat dalam latar belakang. Kajian teori dalam artikel ini membahas tentang gaya kognitif dan strategi belajar siswa. Pada artikel disebutkan bahwa individu field independent yang ditandai oleh kepercayaan pada referensi internal dan dalam kriteria mereka sendiri cenderung berasumsi pada pendekatan analisis terhadap informasi yang memungkinkan mereka untuk memecahnya menjadi bagian-bagian komponen dan merestrukturisasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan beberapa operasi spontan menggunakan informasi seperti mengklasifikasikannya atau menghasilkan kesimpulan dan hipotesis yang terkait. Nah, akibatnya individu dengan gaya field independent dianggap sebagai pengolah aktif. Dikutip dari Guisande, Paramo, Tinahero, dan Almeida tahun 2007b, Reisenweg tahun 91, dan Sakanikos tahun 2006. Kajian teori ini akan dimuat dalam kajian teori pada proposal. Sedangkan karakteristik individu dengan gaya kognitif dependent disebutkan dalam artikel ini, siswa lebih sensitif terhadap petunjuk eksternal dan karenanya cenderung mengambil informasi persis seperti yang disajikan kepada mereka. Dan upaya untuk menangkap struktur informasi ini mereka biasanya memperhatikan aspek globalnya. Kecenderungan ini merupakan penghambat tugas-tugas intelektual yang menuntut fokus pada elemen yang terisolasi dalam persepsi atau keseluruhan simbolis, seperti dalam pencabutan persepsi tugas yang digunakan sebagai ukuran gaya kognitif, atau pada mereka yang melibatkan restrukturisasi informasi. Apalagi pendekatan global lebih menyukai sikap pasif dan penuh harap dalam wajah tugas intelektual. Dikutip dari Becker dan Dyer tahun 2005, S.Y. Chen, Magoulas, dan Macready tahun 2004, Handal dan Harrington tahun 2004. Kajian teori ini akan dicantumkan pada kajian teori pada proposal. Kajian teori tentang strategi belajar disebutkan dalam artikel, menurut Weinstein dan Meyer tahun 1986 terdapat 3 jenis strategi belajar. Yang pertama adalah strategi manajemen dukungan dan sumber daya. Ini didefinisikan sebagai penerapan pada kondisi pribadi dan kontekstual dari tugas belajar dan memodulasi tingkat keterikatan siswa. Yang kedua adalah strategi kognitif atau disebut sebagai mikrostrategi. Digunakan untuk menyandikan, memahami, dan mengambil data untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dan yang ketiga adalah strategi metakognitif atau strategi makro, meliputi kegiatan yang membantu siswa dalam perencanaan, pemantapan, dan evaluasi pembelajaran mereka. Kajian teori ini akan dicantumkan pada kajian teori dalam proposal. Metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama tentang sampel penelitian. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 313 mahasiswa semester awal yang berusia antara 17 dan 30 tahun. Dari data diperoleh bahwa rata-rata usia adalah 20,86 dengan standar deviasi 3,86. Sampel adalah mahasiswa Manaus University Center atau AM dan Institute of University Education in Itumbiara
atau GO. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah tes gaya kognitif menggunakan The Group Embedded Figure Test atau GEFT yang ditulis oleh Witkin, Altman, Raskin, dan Kapp tahun 1971 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis. Instrumen yang kedua adalah prestasi diukur dengan nilai rata-rata. Dihitung pada skala dari 0 hingga 10. Nilai ini diperoleh oleh mahasiswa selama semester pertama. Dan instrumen penelitian yang ketiga, strategi belajar dinilai menggunakan Questionnaire Learning and Study Inventory atau LSSI yang ditulis oleh Weinstein tahun 1987. Kuesioner ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis oleh Figueira dan diadaptasi oleh Bartalo tahun 2016. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil analisis varians atau ANAVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara siswa field dependent, field independent, dan intermediate. Uji post hoc menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa field independent dengan field dependent, serta terdapat perbedaan yang signifikan juga dari siswa intermediate dengan field dependent. Nah, berdasarkan data, siswa field dependent memperoleh prestasi akademik yang lebih buruk dibandingkan 2 grup lain yang diuji, yaitu siswa field independent dan intermediate. Hasil penelitian berikutnya, menurut hasil analisis regresi linier, 3 variabel yaitu gaya kognitif, strategi perencanaan, serta strategi pengontrolan motivasi dan kemauan secara signifikan mempengaruhi prestasi akademik. Perhitungan untuk 21% dari varians. Strategi perencanaan menunjukkan efek yang lebih besar. Hasil penelitian yang ketiga, dari hasil analisis jalur atau path analisis yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa gaya kognitif dimoderasi oleh strategi belajar memberi kontribusi sebesar 8% dari total varians terhadap prestasi akademik. Hubungan ketiga variabel dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi GFT merupakan gaya kognitif mempengaruhi achievement atau prestasi akademik siswa, dimoderasi oleh verification atau dalam hal ini adalah strategi belajar. Artinya gaya kognitif dimoderasi oleh strategi belajar memberikan pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama adalah siswa dengan gaya kognitif dependent secara konsisten memiliki prestasi akademik yang lebih buruk daripada field independent. Kemudian gaya kognitif dan strategi belajar bersama-sama menjelaskan 21% variabilitas di bidang prestasi akademik. Dan simpulan yang terakhir adalah strategi belajar dapat berperan sebagai variabel moderator pada pengaruh gaya kognitif terhadap prestasi akademik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada artikel, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis. Yang pertama adalah peran strategi belajar sebagai variabel moderator pada pengaruh gaya kognitif terhadap prestasi akademik juga harus dianalisis dalam pendidikan level pra-universitas, yaitu pada level sekolah dasar hingga sekolah menengah. Saran berikutnya,
Dampak gaya kognitif yang lebih besar melalui strategi belajar harus diharapkan pada siswa yang kurang berpengalaman dan sebagian besar diperoleh siswa dari pendidikan dasar. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Profesor Kartono dan Bapak Dr. Mulyono selaku dosen pengampu mata kuliah studi penelitian pendidikan matematika. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.